Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rizal Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas 3 arus dan hambatan listrik. Arus listrik ini adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Listrik membawa muatan sering kali elektron yang bergerak melalui kawat. Dalam elektrolit pembawa muatan adalah ion, dan dalam gas terorientasi adalah ion dan elektron. Satuan internasional memberikan satuan dari arus listrik yaitu ampere, yang merupakan aliran muatan listrik melintasi permukaan dengan kecepatan 1 coulomb per detik. Ampere adalah unit dasar SI. Arus listrik diukur menggunakan perangkat yang disebut ammeter. Arus listrik menyebabkan pemanasan Joule yang menciptakan cahaya dalam bola lampu pijar. Mereka juga menciptakan medan magnet yang digunakan dalam motor, generator, induktor, dan transformator. Pada bagian A, arus searah adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu positif atau hanya negatif. Arus searah didefinisikan sebagai arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap suatu waktu. Dan B, ada arus bolak-balik, di mana arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Karakteristik untuk arus yang konstan. Besar arus I dalam ampere dapat diperoleh dengan persamaan I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus listrik, kemudian Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Secara umum, arus listrik yang mengalir pada suatu waktu tertentu adalah I sama dengan T Q per dt. Dengan demikian dapat ditentukan jumlah total muatan yang dipindahkan pada rentang waktu 0 hingga T melalui integrasi. Persamaan di atas, arus listrik adalah besaran skalar karena baik muatan Q maupun waktu T merupakan persamaan skalar. Adalah kekal, maka total arus listrik yang mengalir keluar haruslah sama dengan arus listrik yang mengalir ke dalam, sehingga I1 tambah I4 sama dengan I2 tambah I3. Panah harus hanya menunjukkan arah aliran sepanjang penghantar, bukan arah dalam ruangan. C. Arah arus. Pada diagram digambarkan panah arus searah dengan arah penggerakan partikel bermuatan positif, atau disebut dengan istilah arus konversional. Pembawa muatan positif tersebut akan bergerak dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rizal Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas 3 arus dan hambatan listrik. Berikutnya adalah hambatan listrik. Hambatan listrik ini merupakan besaran yang menghalangi arus yang mengalir dalam suatu penghantar listrik. Dalam fisika, hambatan listrik ini pertama kali diamati oleh
G. Simon Ohm pada 1927, seorang fisikawan Jerman bernama Georg Simon Ohm melakukan penelitian untuk mencari hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik. Tahanan yang mempunyai komposisi bahan dasar yang berbeda. A. Tahanan karbon orang. Tahanan ini banyak dijumpai di pasaran, umumnya mempunyai nilai kepekaan yang relatif rendah, mempunyai toleransi dan batasan daya rating daya yang kecil. Tahanan jembatan kawat metal film sebagai contoh adalah tahanan hantaran kawat dengan dasar, C. Tahanan gulungan kawat, dan tahanan fungsi suhu dan cahaya. Selanjutnya, pengaruh hambatan listrik. Hambatan pada kawat dipengaruhi oleh pertama, panjang kawat, luas penampang kawat, dan hambatan jenis kawat. D. Perubahan suhu pada kawat delta T. Besarnya hambatan kawat R berbanding dengan panjang kawat I dan hambatan jenis kawat P, dan perbandingan terbalik dengan luas penampang kawat dengan Q adalah jumlah muatan yang melewati konduktor pada suatu titik selama selang waktu dt. Listrik diukur dalam coulomb per second dan diberi nama khusus yaitu ampere, yang diambil dari nama fisikawan Prancis bernama André Marie Ampère pada 1775 sampai 1836. Didefinisikan sebagai 1 coulomb per second atau 1A sama dengan 1C per S. Satuan terkecil yang sering digunakan adalah miliampere. 1 miliampere sama dengan 10 kurang 3 ampere, atau mikroampere. 1 miliampere sama dengan 10 kurang 6 ampere. Alat untuk mengukur kuat arus listrik dinamakan amperemeter atau ammeter. Beda potensial Beda potensial tegangan listrik adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Di satu sisi sumber arus listrik terdapat elektron yang menumpuk, sedangkan di sisi yang lain terdapat jumlah elektron yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizal Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas 3, arus dan hambatan listrik. Selanjutnya, cara kerja arus listrik. Arus listrik dapat mengalir jika ada penggerak, yaitu beda potensial atau tegangan. Arus listrik dapat mengalir melalui bahan yang mudah menghantarkan elektron yang dikenal dengan konduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Arus listrik dapat dihambat alirannya oleh bahan yang dikenal dengan penghambat atau resistor. Adapun rumus elektrik current, mana 1 sama dengan delta Q per delta T, V sama dengan IR, P sama dengan VI sama dengan I pangkat 2R. Sebuah penghantar mengalirkan arus sebesar 1 ampere jika terdapat tegangan sebesar 1 volt dan mempunyai hambatan rangkaian sebesar 1 ohm. Data-data percobaan pada hukum Ohm ditampilkan dalam bentuk
Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Emrizal Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas 3, arus dan hambatan listrik.